Terima kasih Yang Mulia. Kami juga agak bingung nih mau memanggil saudara ahli atau saksi ya, karena dari awal sudah menyatakan berpihak. Tapi baiklah, kami memperhatikan dan menghitung bahwa menjelang atau berdekatan dengan hari pencoblosan, bulan Januari, Februari, atau masa kampanye, Presiden, orang nomor 1 Republik ini, sibuk kesana kemari sampai 24 kali membagi-bagi bansos atau yang disebut sebagai perlinsos atau apapun itu namanya. Dalam pengamatan kami tidak ada masalah kelaparan yang masif, nggak ada bencana sosial, tidak ada bencana alam yang patut mendapat perhatian seorang presiden sehingga sibuk melakukan urusan tersebut. Bahkan menterinya tidak sesibuk itu yang bertugas untuk urusan sosial. Lalu apa justifikasi profesional seorang presiden, panglima tertinggi, membagi-bagi bansos pada masa kampanye? Kalau menurut kami, dan ini kami masukkan dalam permohonan kami, itulah contoh nyata nepotisme, satu-satunya alasan elektoral untuk mendukung anaknya menjadi wakil presiden. Nggak ada alasan lain. Bagaimana pandangan saudara? Baik, ada lagi? Silakan Pak Siraj. Makasih Yang Mulia. Ini kawan saya Kodari ini saya terus disebutnya. Ya nggak apa-apalah, namanya kawan. Saya mau tanya pertama, ketika bansos belum digelontorkan dengan masif, survei Prabowo itu masih rendah, saudara ahli. Tapi ketika Pak Jokowi masif turun ke bawah, bagi-bagi bansos, kemudian mengalami peningkatan yang sangat drastis dan juga melibatkan aparatur negara. Ya, dalam politik kita mengenal apa yang kita sebut sebagai agensi, kemudian proksi. Kalaupun presiden tidak melakukan secara langsung, dia punya agents untuk melakukan gerakan politik, mengagregasi politik dengan instrumen kekuasaan negara yang ada. Nah, kalau kita lihat hasil survei Carta Politika dari tanggal 26 sampai 31 Oktober, itu kita lihat suara Prabowo itu masih 34,7%. Apa mungkin ya tanpa bansos kemudian pola kampanye gemoy, joget-joget, kemudian mempengaruhi preferensi politik masyarakat secara cepat? Apa mungkin? Tadi saksi kita, 2 orang anggota DPR, begitu gamblang memberikan penjelasan di hadapan sidang ini bahwa efek benefit secara elektoral diperoleh dari pembagian bansos. Lalu apa bedanya antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden terkait dengan pengaruh dari bansos ini? Coba saudara ahli jelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, untuk objektifnya harus diadakan riset tersendiri di masing-masing provinsi itu. Karena sekali lagi yang kita punyai pada hari ini dan saya kutip pada hari ini adalah data riset nasional. Itu gabungan dari responden di Sumatera Barat, di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan seterusnya. Jadi ini gabungan faktor nasional. Nah, pasti ada faktor-faktor yang khas atau bahkan mungkin urutannya berbeda atau variabelnya berbeda antar provinsi. Itu jawabannya. Kemudian Pak Rifai, hubungan kemenangan PDIP dengan bansos. Saya punya pertanyaan sejenis untuk PDIP, untuk partai politik, pilihan partai politik, tetapi karena ini temanya soal capres, jadi saya tidak membawa datanya dan tidak sepenuhnya hafal juga. Tapi yang saya ingat itu sebetulnya kembali kepada variabel-variabel yang biasa ditemukan pada pilihan partai, misalnya faktor ketertarikan kepada tokoh, suka dengan tokohnya, kemudian kebiasaan, kemudian kadernya atau calegnya bagus, dan variabel-variabel lainnya, kurang lebih begitu. Nah, biasanya partai yang paling lengkap daya tariknya punya tokoh, punya
caleg yang bagus, yang kuat, kemudian faktor sudah lama, jadi udah jadi kebiasaan untuk memilih partai tersebut, itu akan lebih unggul. Untuk Bang Refli, saya jawab yang sesuai dengan topik saja. Soal raw data siap diberikan apabila diminta oleh majelis hakim. Kemudian 03, ini topiknya di luar tema yang dimintakan oleh 02, oleh advokat 02 kepada saya, karena itu saya skip. Kemudian Bang Sira Prayuna, bansos tidak punya data untuk mengetahui. Saya pertama Di majelis, Ya. tema dari presentasinya adalah hubungan bantuan sosial dengan elektabilitas, kan? Itu yang kami tanyakan tadi. Jadi sangat berhubungan dengan apa yang saudara paparkan. kaitannya dengan bansos Kami ulang dan ya. pilihan. Kami mencatat presiden Ya. itu 24 kali membagi-bagi bansos ke sana kemari. Oke. Ya, tidak ada masalah kelaparan, tidak ada masalah bencana alam, tidak ada masalah sosial dan lain-lain. Oke. Menurut kami alasannya itu elektoral, Oh, untuk oke. mendukung Baik, baik. anaknya Baik. menjadi wapres. Ini bukti nepotisme menurut hemat kami. Baik. Nah, apakah memang saudara punya bukti lain untuk memberikan justifikasi sampai begitu sibuknya seorang presiden membagi-bagi bansos? Itu pertanyaan Oke, kami. baik. Ini saya menjawabnya kali ini dengan perasaan, izin ya. Jadi kan perasaan beliau, ini saya jawab dengan perasaan saya. Perasaan saya, Pak Jokowi sedang menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang baik. Dan Presiden yang suka belusukan. Mau ada pemilu, nggak ada pemilu, dia pasti keliling Indonesia. Dah, tuh. Kemudian untuk Bang Sira, masih pada masa-masa terakhir. Saya tidak berani mengatakan ini, karena saya tidak meriset, jadi saya tidak bisa menjawab. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau soal perasaan, saya jawab perasaan. Tetapi saya merasa lagi ya, atau mengasumsikan bahwa sebetulnya Perlinsos ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada lonjakan-lonjakan besar. Terutama kalau kita bicara Perlinsos secara menyeluruh. Ya, kan selama ini yang disampaikan kan angka 496 itu. Saya hakul yakin bahwa subsidi listrik itu diberikan dari Januari, Februari, Maret, termasuk juga ke belakang. Karena kalau enggak listrik kita gelap dari Januari sampai September. Saya berasumsi bahwa BBM itu subsidinya diberikan dari Januari terus sampai, karena kalau enggak mobil kita mogok semua. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Dari? Diizinkan dari kosong. Oh, silakan. Jadi pertanyaan kami sebenarnya adalah ada lonjakan bansos 2003 ke 2024, 2023 ke 2004 dari 23 triliun ke 54 triliun lebih, dengan alasannya adalah El Nino. Padahal kita tahu bahwa El Nino itu menurut data statistik BMKG sudah selesai di bulan November. Nah, lalu pertanyaan saya tadi adalah apakah kemudian yang menjustifikasi pemberian bansos yang begitu besar tanpa ada maksud untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu Pilpres kali ini. Itu ini. Dan ini terkonfirmasi tadi ketika mendengar jawaban dari teman-teman DPR bahwa mereka punya benefit secara elektoral terhadap penerimaan bansos masyarakat. Tingkat suara mereka mendapat keterpilihan mereka menjadi rujut gitu loh. Baik, cukup.